jatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video YouTube pertama aku. Kenalin, aku Harumi. Aku ibu dari 2 orang anak. Anak pertama aku sekarang usianya 3 tahun. Anak kedua aku sekarang usianya 5 bulan. Nah, kali ini aku akan membagikan pengalaman aku tentang melahirkan dengan metode mengejan versus melahirkan dengan metode tiup-tiup yang kemarin sempat viral. Sebelum itu aku mau disclaimer dulu kalau aku itu sebenarnya pengen bikin konten YouTube sih dari dulu, cuman aku males edit video, aku males bikin konten gitu. Jadi tapi aku orangnya suka ngobrol, suka diskusi. Jadi buat kalian yang nyasar di channel YouTube aku, kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi mohon dimaafkan, atau buang-buang kuota itu mohon dimaafkan, tapi semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu. Nah, aku ini mengalami 2 kali persalinan normal. Yang pertama dengan metode mengejan seperti pada umumnya, yang kedua aku coba metode tiup-tiup kemarin dari bidan di Depok, seorang bidan di Depok yang kemarin sempat viral. Tapi aku tiup-tiupnya tuh sempat sebelum viral sih kayak gitu. Nah, di kedua, kenapa aku pengen bagiin pengalaman aku ini, karena dua-duanya tuh beda banget rasanya. Tapi alhamdulillah dua-duanya aku minim trauma, tidak ada robekan, tidak ada jahitan. Makanya aku pengen berbagi tips nih sama ibu-ibu semua, sama teman-teman semua kayak gitu. Nah, aku cerita dulu dari anak pertama aku. Anak pertama aku itu lahir di sebuah rumah sakit bersalin di Pasar Rebo, yang memang rumah sakit bersalin ini tuh pro-normal gitu. Jadi rumah sakit bersalin ini biasanya jadi rujukan buat ibu-ibu yang mau VBAC gitu. Vaginal birthing after cesarean, yang mau lahiran normal setelah mengalami sebelumnya pernah sesar kayak gitu. Nah, di bidan ini aku kenapa bisa akhirnya ke bidan ini, karena kehamilan pertama aku cukup bermasalah sih, karena beberapa kali pendarahan dan harus dirawat di rumah sakit, tapi dengan diagnosa yang berbeda-beda. Ada yang bilang kalau aku tuh placenta previa, ada yang bilang memang aku tuh rentan pendarahan kayak gitu. Nah, aku akhirnya ke beberapa dokter, sampai 4 dokter, tidak ada yang berani aku untuk mencoba normal, kecuali di rumah sakit bersalin ini. Aku ketemu dengan seorang dokter yang sudah senior, di mana dia bilang, enggak kok, baik-baik aja rahimnya. Terus, dan di bidan ini juga cenderung support banget sih. Jadi, kalau misalnya ke bidan lain gitu ya, kadang, makanya kamu hati-hati dong, kayak gini gitu, jangan naik motor, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Tapi kalau di bidan yang ini tuh aku kayak nyaman gitu loh. Kayak misalnya aku nanya, dok, Bu bidan, aku boleh nggak sih masih naik motor di usia kandungan segini? Oh boleh kok, kan hamil itu bukan penyakit, selama pelan-pelan, selama hati-hati boleh-boleh aja kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih yang kayak menenangkan. Iya, kamu bisa, kamu ini bisa kok gitu, bisa kok normal, kamu bisa kok, kamu pasti bisa. Hal-hal yang kayak gitu sih yang sebenarnya aku cari kemarin. Rumah sakit bersalin itu tuh kayak gitu. Nah, jadi di rumah sakit bersalin ini pas aku datang tuh, jadi aku udah kontraksi tuh dari malam, jam 2 malam sampai pagi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ke bidan gitu. Jadi aku tinggal di Jakarta Utara, bidan ini di Jakarta Timur. Bayang dong, pagi-pagi aku ke bidan sekitar jam 9 pagi. Nah, terus di bidan itu dicek di VT, aku udah bukaan 1 apa 2 gitu, 1 kedua kalau nggak salah, 1,5. Setelah itu si bidan nyuruh aku buat ibu bidan menyuruh aku buat pulang dulu, siap-siap nanti maghrib balik lagi ke bidan untuk dicek. Nah, karena aku nggak ada persiapan kan, karena yang aku tahu itu melahirkan anak pertama tuh kayak jarang banget gitu, yang sebelum HPL-nya di 38 week gitu kan. Itu aku masih 38 week 1 hari 2 hari gitu lah.
kayak aku belum persiapan, dalam artian ya udah sih, cuman masih ada lah yang belum. Nah akhirnya aku sama suami aku pergilah tuh ke sebuah mall di dekat bidan itu. Aku beli alat kayak pampers buat ibu hamil kayak gitu-gitu yang belum lah. Nah terus karena aku dari malam begadang dan belum makan, belum sarapan, habis beli peralatan itu aku makan tuh sama suami. Pas makan tuh mulus-mulus lagi kayak gitu. Tapi aku masih kayak ini mah sama aja rasanya kayak semalam, tau kan kayak kontraksi ada hilang sama aja. Aku hitung pakai aplikasi juga masih kayak berapa menit sekali gitu, jadi kayak masih sama kayak semalam gitu, paling nggak kenapa-napa. Nah terus abis selesai makan tambah sering, tapi aku malu buat balik lagi ke bidan karena kayak ya udah dicek kan tadi barusan sejam yang lalu, 2 jam yang lalu masih bukaan 1-2. Nah terus aku pulang lah tuh, mau pulang ke rumah orang tua aku. Kebetulan rumah orang tua aku deket, nggak terlalu jauh dari bidan itu. Nah pas perjalanan pulang tiba-tiba petuk gitu, bunyi ketuban yang bener-bener kayak balon pecah gitu loh tuh. Terus aku langsung bilang suami, balik ke bidan gitu. Nah pas dibalik ke bidan itu aku udah yang sepanjang jalan tuh kayak nahan, kayak sambil inget-inget gitu kan materi-materi selama yang aku cari di YouTube juga sih selama proses persiapan melahirkan ini, kayak tahan nafas, atur nafas kayak gitu, sambil elus-elus sambil bilang sabar ya deh, sabar dikit lagi nyampe. Itu rasanya udah sakit banget. Nah terus akhirnya aku nyampe di bidan kurang lebih 10 menit lah dari aku pecah ketuban itu. Aku nyampe di bidan, aku sampai nih belum turun dari motor, ketemu bidan yang tadi meriksa aku. Bu bidannya bilang, kenapa balik, nggak kuat ya? Terus aku masih bisa ketawa tuh kayak, iya Bu bidan, aku nggak kuat, sakit. Pas aku turun dari motor, biur, kayak air ketuban itu coror gitu. Terus kayak, ini kepalanya udah di bawah, aku bilang gitu. Terus kayak semuanya panik langsung, bidannya panik, akunya panik, suamiku panik. Terus ya udah di jalan dipapah ke ruang bersalin. Nah di ruang bersalin itu aku suruh buka celana, vulgar banget ya, nggak apa-apa lah. Terus aku buka celana terus suruh miring kiri. Aku bahkan nggak sempet buka kerudung kayak gitu-gitu, nggak sempet buka jaket, nggak sempet. Miring ke kiri, aku masih pakai seragam kantor aku, miring ke kiri, udah tuh nunggu aba-aba. Terus bidannya tuh kayak semuanya tuh kayak kan tim gitu ya. Terus, ayo bisa, semua bisa, jangan panik. Bu ini pasang infus nggak? Pasang, takutnya dia udah kekurangan, bla, takutnya dia udah lemes, bla. Terus ayo semua bisa, bidannya yang panik gitu. Cuman aku masih kayak bisa sih atur nafas itu. Terus pas udah nih aku disuruh tentang, terus disuruh siap-siap buat mengejan. Nanti kalau misalnya pas kontraksi ngejan ya, kan tahu kan kalau kontraksi itu kayak ada terus sebentar hilang, sebentar ada, sebentar hilang, sebentar nyawanya kayak dicabut, sebentar kayak bisa ketawa gitu. Nah pas bisa ketawa itu aku dibilang kalau misalnya kontraksi ngejan ya gitu. Terus iya terus orang udah siap-siap posisi ngejan, aku ngejan tuh gitu sambil aku ngejannya nggak gitu, aku lupa sih, tapi kayak teriak gitu loh. Terus bidannya bilang salah bukan kayak gitu, udah stop gitu kan, suruh tahan tuh padahal masih kontraksi. Tuh aku akhirnya maaf ya menggebu-gebu, aku akhirnya cuma tiup-tiup kayak gitu. Terus sambil nunggu abis kontraksi itu kan nggak kontraksi itu, terus diajarin bidannya, lihat saya sambil dia tepuk-tepukin, lihat saya begini caranya ngejan, dari tenggorokan ke perut kayak gitu loh pokoknya. Terus udah ngerti gitu kan. Terus yang penting kuat, yang penting panjang kayak gitu. Ya udah akhirnya abis itu aku ngejar sekuat tenaga, sekali tarikan nafas, dan alhamdulillah langsung keluar bayi aku. Nah di situ nih pengalaman aku. Di situ aku kayak kalau misalnya yang lain itu anaknya lahiran bilang alhamdulillah, aku bilang apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena pas lahiran itu kan lewat tuh bayi ya, jujur gitu. Nah aku tuh kayak
udah gini doang, lahiran gini doang, kayak terus aku langsung sadar gitu, kayak nampar diri aku, gak boleh sombong, astagfirullahaladzim gitu kan, kayak nah makanya aku astagfirullahaladzim Allahu akbar kayak gitu. Nah itu kayak di momen itu kayak oh lahiran gini doang kayak gitu loh, asalkan mengejarnya benar. Nah itu dia, aku pengen bagiin pengalaman aku yang pengejan. Jadi selama kita bisa atur logik kita, karena memang ketika di kondisi panik kayak gitu, nakes juga panik, kita ikut panik kayak gitu, udah buyar tuh semua yang dipelajarin. Nah untungnya si Bu Bidan itu sempat ngajarin aku ngejen yang benar. Lihat Bu Bidan, dia udah profesional juga kan, meskipun dia mungkin panik juga, tapi dia udah profesional juga, jadi bisa menarik perhatian aku untuk oh gini loh ngejen yang benar. Akhirnya aku mengejan. Nah enaknya mengejan itu ya kayak gitu, jadi kayak seru kalau asalkan benar, kuat, terus ya benar, kuat, ya udah lewat aja gitu. Dan alhamdulillah nggak robek, bidannya juga emes banget sih nggak robek. Nah kenapa aku sih diagnosis kenapa aku bisa mengejan kuat dan nggak ada sobekan. Yang pertama memang aku rajin jalan pagi, terus selama kehamilan aku emang nggak males-malesan, dalam artian aduh aku hamil nih, aku harus tidur yang cukup, aku harus leah-leah kayak gitu. Jadi aku tetap beraktivitas, tetap ke kantor, tetap ngurusin rumah kayak gitu. Terus selain itu aku juga kayak minum virgin coconut oil kayak gitu gitulah, wejangan tradisi zaman dulu kayak gitu. Yang penting sih itu sih, kayak rajin jalan kaki, terus ya itu makan. Nah kayaknya sih karena makan juga, jadi kan kebanyakan ibu hamil itu kayak nahan sakit terus nggak mau makan kayak gitu kan, susah makan. Nah itu jangan sih, karena bakal makanan tuh sumber energi kita gitu loh ibaratnya gitu. Nah yang kedua, anakku ini lahiran tiup-tiup dengan metode tiup-tiup di seorang bidan di Depok kayak gitu. Nah sebenarnya sih di kehamilan kedua aku ini nggak bermasalah, cuma lagi-lagi aku tuh pengen nyari bidan tuh yang nyaman gitu lah. Kenapa nggak di bidan yang pertama? Karena di bidan pertama itu jujur harganya cukup mahal sih untuk ukuran bidan gitu. Sebenarnya nggak mahal sih, cuman karena di situ wajib nginep selama 3 hari 2 malam, jadi itu yang bikin mahal kayak gitu. Sebenarnya sih nggak, kalau dihitung sih sama aja sama bidan-bidan lain. Cuma karena lagi pandemi, aku akhirnya nyari bidan yang biasa lah, yang kisaran harganya yang aku tahu 1,5 sampai 2,5 juta kan kalau di Jakarta. Nah ternyata aku cari bidan-bidan lain juga kayak nggak nyaman gitu loh, kayak masih yang kok masih ada kata-kata yang kayak nggak nyaman lah gitu di hati, kayak nyalahin atau apa gitu kan. Bukan nyalahin juga sih, ya gitulah, nggak nyaman. Akhirnya aku nyari bidan sampai ketemu bidan viral itu tiup-tiup. Terus aku ya karena kehamilan kedua aku ini nggak bermasalah, ya udah aku cobalah di sana gitu. Dan aku udah ada pengalaman kan, oh kontraksi tuh kayak gini, oh menjelang melahirkan tuh rasanya kayak gini kayak gitu. Nah akhirnya aku ke Depok itu. Nah so far sih enak sih, pelayanannya lebih nyaman dibanding bidan-bidan pada umumnya. Terus juga apa ya, didampingi gitu. Aku kan gak ngerasain ya yang di kehamilan pertama karena datang langsung buka lengkap. Nah yang ini tuh ngerasain kayak didampingi. Terus cuma karena aku datang tuh baru sama sih bukan 2, terus karena rumahku jauh jadi suruh stay di situ. Nah itu sih yang menurut aku bikin kayak aku sempet sih jalan-jalan, terus nonton film, terus main apa tuh, berting boleh itu apa sih namanya ya kayak gitu. Aku sempet sih, cuman gak seaktivitas aku yang pertama, jadi kayak malah jadi berasa gitu loh, jadi kayak berasa dari pembukaan ke pembukaan tuh berasa kayak gitu. Aku pembukaan 2, jam 8 jam 9 pagi,
bukaan lengkap itu jam 8 malam. Kalau yang di kehamilan kedua ini. Kalau yang di kehamilan anak pertama, aku bukaan 2 jam 9 pagi, 1,5 jam 9 pagi, terus aku jalan-jalan ke mall, main, makan, bukaan lengkap jam 1 siang kayak gitu. Itu siang berasa. Jadi menurut aku ya. Nah, terus intinya sih kalau yang ditiup-tiup ini tuh ya udah tiup-tiup dari awal sampai akhir. Kalau yang mengejan itu kan ketika nggak waktunya mengejan itu kita tiup-tiup atau nafas gitu. Nah, kalau yang metode tiup-tiup ini tuh dari pas mengejan justru pas mengejan, pas kontraksi dan pas tidak kontraksi itu sama, terus tiup-tiup gitu loh. Nah, ini emang kayak di bidan ini emang kayak santai gitu sih, kayak oh ya ayo sambil bercanda, sambil ketawa-tawa kayak gitu. Terus yang lebih tenang kayak gitu sih, kayak ya kayak gitu. Cuma nih bedanya itu adalah lebih berasa. Jadi pas proses bayi keluar tuh lebih berasa karena kan cuma tiup-tiup ya. Ibaratnya kayak ini vagina nih tempat keluarnya gitu, mulut rahim. Itu keluarnya tuh kayak gitu. Sementara kalau misalnya mengejan tuh kayak gitu. Jadi nggak berasa. Nah, kalau metode tiup-tiup ini lebih berasa keluarnya panas gitu, di bagian mulut rahim itu berasa keluar panas gitu. Tapi memang lebih tenang, bisa senyum kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sih buat temen-temen yang ibaratnya nggak bisa untuk mindfulness gitu kan. Kalau tiup-tiup tuh mindfulness yang menyadari dengan penuh, oh ini ada bayi lagi keluar dari rahim gue gitu, kayak gitu. Nah, buat temen-temen yang kayak termakan, ini aku bukannya kayak nakut-nakutin ya, tapi dalam artian kok kayaknya enak sih lihat di video orang-orang tuh lahiran cuma tiup-tiup, tapi sebenarnya nggak gitu juga loh. Jadi kayak kalian tuh harus tetap memberdayakan diri kalian kayak gitu, tetap harus rajin jalan, tetap harus rajin olahraga, tetap harus atur pola makan. Nggak serta-merta metode itu bisa bikin kalian rasanya enak gitu, terus nggak ada jahitan, terus nggak robek, nggak serta-merta kayak gitu. Jangan lihat enaknya aja gitu. Jadi kayak kalian tuh tetap harus memberdayakan diri kayak gitu kalau menurut aku sih gitu. Jadi kenapa pada akhirnya bidan ini viral, terus sempat ada polemik juga gitu, ada yang protes, kok gue nggak diperhatiin, kok gue tetap ada robekan. Ya menurut aku sih kayak balik lagi ke orangnya, apakah dia memberdayakan dirinya gitu. Karena mau mengejan ataupun tiup-tiup itu cuman masalah ini aja sih, masalah kalau menurut aku ya preferensi aja. Kalian tuh lebih suka yang mana? Lebih suka yang langsung keluar gitu, atau yang menikmati setiap prosesnya kayak gitu. Dan itu juga keduanya tuh butuh persiapan kayak gitu. Jadi butuh persiapan yang sama-sama mateng gitu, sama-sama yang kalian siapin dari jauh-jauh hari kayak gitu sih. Kayak gitu bedanya. Jadi intinya kalau melahirkan mengejan itu, asalkan ibunya kuat, asalkan ngejannya benar, terus tipsnya itu harus makan dulu, maksudnya nggak boleh malas makan, itu sih insya Allah sih kayak lancar gitu, seru gitu. Terus rajin senam kegel kayak gitu-gitu juga sih kayak gitu. Kalau yang metode tiup-tiup ini sama, harus rajin jalan kayak gitu juga, senam kegel juga, semuanya sih sama aja. Cuma bedanya mungkin metode tiup-tiup ini cocok buat yang pembukaannya lama gitu. Jadi jadi nggak terlalu capek lah kayak gitu. Kalau yang ngejan ini kan butuh energi gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung komen di bawah. Kalau ada yang nggak suka, jangan di dislike lah, udah di skip aja. Kayak gitu, karena ini video pertama aku kayak gitu. Nggak apa-apa juga sih kalau mau dislike gitu. Nah kayak gitu. Nah terus
hal yang paling aku berasa sih, sama ini satu tips lagi, jangan males jalan. Karena di anak kedua itu aku males banget jalan. Jadi anak pertama itu aku udah mulai jalan dari trimester 2, itu rajin banget tiap pagi sore minimal 30 menit aku jalan keliling komplek. Nah yang di anak kedua ini aku males karena lagi pandemi juga kan, jadi nggak bisa jalan, harus pakai masker. Terus aku juga udah pindah rumah ke perkampungan gitu, jadi kalau buat jalan agak susah kayak gitu. Nah aku jadi males jalan. Nah berasa banget adalah ketika dari proses ini sih, pembukaannya tuh jadi lebih berasa. Kalau kita rajin jalan, otot-otot di kaki kita tuh, di paha, di tulang panggul, di lutut, di tumit itu lebih kuat lah ibaratnya. Jadi di kehamilan pertama itu aku masih bisa nge-mall, dari bukaan 2 ke bukaan lengkap tuh aku masih kuat gitu nge-mall. Nah di anak kedua itu aku kayak jalan aja tuh kayak udah susah dalam artian sakit gitu loh. Jadi antara tulang paha sama tulang panggul tuh udah sakit kayak gitu-gitu. Kayak penting banget sih jalan biar dari fase pembukaan kedua ke pembukaan awal ke pembukaan lengkap tuh kalian masih kuat buat jalan, jadi nggak terlalu sakit deh nungguin lahirannya, nungguin bukaan lengkapnya tuh nggak terlalu sakit, masih bisa jalan-jalan, kakinya sehat kayak gitu. Nah gitu aja, bagi-bagi pengalamannya dari aku. Sumpah ini tuh nggak ada apa ya, nggak bakal gue edit sih. Jadi paling nanti gue taruh video pas gue tiup-tiup sama pas ngejan, ada sih dua-duanya videonya, cuma nggak lengkap kayak gitu. Itu juga nggak tahu sih bakal terpisah dari video ini apa nggak. Dah gitu aja, udah 20 menit. Dadah, see you.